Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam buat sobat WK dan Tribuners dimanapun Anda berada. Salam olahraga Jaya! Kali ini kita bareng lagi dalam program Super Prediksi, di mana kali ini kita membahas timnas futsal putra kita yang melenggang ke final Piala AFF 2022 akan menghadapi rajanya Asia Tenggara, rajanya AFF, Thailand. Nah, ini kita juga sudah bersama dengan Bung Eko Priyono sebagai manajer peliputan dari Tribun Network Desk Olahraga. Okay. Bung Eko, mungkin bisa dibahas ini bagaimana akhirnya ya timnas kita bisa kembali ke final Piala AFF untuk untuk kali ini. Bagaimana Bung Eko? Ini final ke 2010 final juara. Okay. Terus 2006, 2008, 2019 Kelima kali ya? 5 kali berarti. 5 kali. Nah, 2019 kita gagal. Sama lagi lawan gagal total. 5-0 aja Thailand. Rajanya Asia Tenggara. Nah, di tahun 2020 Piala AFF ini tidak diselenggarakan karena pandemi. Betul. 2011 Thailand kena ban dari WADA, jadi nggak diselenggarakan. Baru tahun ini diselenggarakan lagi. Nah, alhamdulillah kita melaju mulus dari penyisihan grup sampai akhirnya sekarang masuk ke final. Betul. Nah, kalau dari banyak prediksi pengamat, pelatih, pemain, sangat-sangat berharap Indonesia akan menjadi juara untuk kedua kalinya. Titik baliknya di sini. Titik baliknya. Karena apa? Karena ngelihat materi yang dimiliki Indonesia. Tapi minornya apa? Minornya ini soal pengalaman. Thailand kita tahu lah 15 kali ya. Betul. Setahu saya nih di catatan saya ini 15 kali juara Piala AFF. 2019 pun karena Thailand yang mengalahkan kita itu jadi gelar ke-15-nya. Nah, soal pengalaman, Thailand pernah main di Piala Dunia futsal. Jelas beda. Pemainnya, materi pemainnya, jam terbangnya jelas beda. Satu kelebihan Indonesia, mereka punya kolektivitas. Karena meskipun pelatih Indonesia dari Iran Muhammad Hasim Zadeh. Ya. Nah, dia kan ditunjuk 11 Maret 2022. Tapi prakteknya dia baru bersama tim tuh 2 hari sebelum tim berangkat. Otomatis baru lihat pemainnya ini nggak terlalu lama lah ya. Mungkin adaptasi di Thailand semua baru lihat. Tapi di situ ada Coach Sayan Karmadi. Coach sebagai asisten atau? Asisten. Coach Sayan ini salah satu pemain yang pernah membawa Indonesia juara di tahun 2010. Waktu zamannya Fenard waktu itu. Zamannya Fenard, Indra Kurnia, Yos Adi, Jailani Rajanabi. Nah, kelebihannya dia punya apa ya? Punya pengetahuan soal pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia. Jadi Coach Sayan mentransfer itu ke pelatih asal Iran yang baru ini. Jadi secara kolektivitas tim kita bisa diandalkan lah. Skuad yang sekarang ya. Skuad yang sekarang. Mungkin perjalanan dari fase grup kita kan juga tidak mudah ya Bung Eko ya. Walaupun ketemu di Thailand sempat 2-2, tapi yang lainnya mulus lah. Bisa dilihat dari awal juga bisa membantai Brunei ya. Brunei terus kemudian 12-0 ya. Terus kemudian lawan siapa lagi? Malaysia 5-1 ya. 5-1. Terus kemudian imbang Thailand 2-2. Terakhir tuh 2-11 mempermak Kamboja ya. Kamboja semifinal ngalahin Myanmar 6-1. Itu yang notabene sebagai juara grup B. Nah, ini kita bisa bahas nih mengenai kan final lawan Thailand. Babak penyisihan juga kita ketemu sama Thailand. 2-2 skornya waktu itu. Bung Eko mungkin bisa ngelihat di partai penyisihan itu gimana permainan kita. Sampai detik ini saya ngelihat Thailand itu sangat bergantung kedua sosok. Pertama nomor 7 kaptennya, Kritsadawong Kaiwo itu. 33 tahun, terbanyak caps di Thailand. 9 kali juara Liga Thailand bersama Chonburi Blue Wave. 2 kali Piala Asia Futsal Club juara juga. Sosok yang sangat berpengalaman. Dia anchor kan. Dia yang mengatur distribusi ke flank segala macam. Transisi offense, defense dan sebaliknya Kritsada yang pegang.
Tapi dia terbantu dengan peran strikernya nih, Muhammad Osaman Musa. Oke, yang saat ini dia kalau tidak salah jadi top Top skor 10 gol. Striker keturunan Ghana, Muslim juga. Yang 3 kali juara Piala AFF bersama Thailand. 4 kali. 4 kali. 2016 sampai 2019. Kelebihan dia, powernya kuat, pegang bolanya bagus. Kemudian dia juga bisa main di flank. Jadi ketika di pivot buntu, anchor lawan mencoba matiin dia, dia bisa geser ke pivot dan pemain lain tutup, dan itu transisinya mulus. Muternya bagus ya. Muternya bagus. Dari Thailand ya, memang kita ketahui materi-materi Thailand memang istilahnya asal comot aja pemainnya udah bagus-bagus ya. Udah bagus-bagus ya, mungkin karena konsistensi penyelenggaraan liga mungkin ya. Betul. Di sana juga ada kipernya tuh, Katawut Hankampa yang kita tahu punya shooting dari tengah lapangan yang cukup baik gitu. Beda tipikal sama Al-Bagir ya. Betul. Al-Bagir cenderung ya dia orang terakhir di pertahanannya. Kalau kita mau main power play, kita pasti akan ganti. Nah, biasanya si kiper terbang kita nih Ardiansah Runtuboy gitu. Tapi ya balik lagi ke Thailand, kelebihannya itu dia punya jam terbang, terus ini persis di sepak bola nih kayaknya. Soal sama ya? Hampir sama futsal kita dan futsal Indonesia Thailand dan sepak bola Indonesia Thailand situasinya mirip-mirip lah. Benar. Itu kira-kira Bung Majid. Nah, Bung Eko di waktu penyisihan, tapi kita sebenarnya punya kans loh untuk final ini. Kita unggul dulu 2-0 sampai akhirnya 2-2. Sempat berbincang juga sama salah satu pelatih, Coach Andre, dia bilang kita ini sebenarnya bisa lawan Thailand di tahun ini. Dengan kans mungkin diadu penalti ya. Tapi kalau untuk set play mungkin agak sulit, tapi balik lagi kalau misalnya Thailand lengah, kenapa kita tidak bisa? Menurut Bung Eko strategi apa atau cara bermain seperti apa nih yang Indonesia harus terapkan nanti di final? Tentu kalau bicara sepak bola, futsal, olahraga, apapun lah ya, peluang ada gitu. Peluang ada. Apalagi ngelihat tadi saya bilang kolektivitas kita. Betul. Nah, satu kelebihan kita di posisi pivot. Setelah Andri nggak ada, sekarang ada Evan Solimena. 7 gol. 7 gol. Kedua ya, daftar kedua. Kedua setelah Ardiansah Runtuboy. Evan mirip striker Thailand nomor 11 tadi. Si Muhammad itu ya. Osaman Musa. Dia punya penguasaan bola yang bagus gitu. Nah, di situ kelebihannya. Tapi kekurangan kita waktu lawan Thailand itu kita sudah unggul 2-0. Nah, pelan-pelan Thailand naikin intensitas permainannya. Disitulah mental kelihatan. Bagaimana kita terkesan terburu-buru ketika bertahan, transisi. Sedangkan Thailand mendapati kita gelagapan istilahnya menghadapi tekanan mereka, ya makin enak mereka. Nah, kuncinya di nanti pertandingan ini ya bagaimana pemain menguasai mentalnya sendiri, menguasai atau psikisnya akan bermain di situ. Gitu. Nah, yang perlu dicermatin juga pemain-pemain kita ada beberapa yang kerap terpancing emosi. Siapa tuh Bung Eko? Di catatan saya ada Ardiansah termasuk, tapi mungkin karena jam terbangnya dia sudah bisa meredam gitu. Satu lagi yang paling disoroti ada Firman Ardiansah. Jadi ini diulas juga oleh mantan pelatihnya Firman di Perbanas, Coach Mario. Jadi menurut dia Firman ini tipikal pemain yang ketika diisengin dia punya prinsip awas ya, gue balas nanti. Nah itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi titik lemah kita. Karena Thailand mau diprovok kayak apa, mereka tetap ya udah dengan permainannya gitu. Nah, di futsal kan ada batas pelanggarannya itu. 5 kali ya. 5 kali, 6 kali kita kena second penalti. Nah, khawatirnya itu yang akan dimanfaatkan timnas Thailand. Yang dilatih Carlos Cesar Nunes Gago. Ini pelatih baru juga nih. Di Federasinya Sepak Bola Thailand tuh baru nunjuk dia 21 Februari 2022. Kalau di kita kan Maret, nah dia sebulan sebelumnya, kontraknya 2 tahun. Nah dia pelatih Blue Wave Canburi juga. Nah dulu pernah di Payas de Salo Spanyol, Badral Urayasu dan Al Rayyan di Qatar. Gitu pelatih yang cukup mengenal iklim sepak bolanya, sepak bola bukan futsalnya Thailand. Gitu.
Bung Eko, tadi menarik juga nih kita bahas tentang si Evan, pivot kita, kalau bisa dibilang striker lah ya, kalau dipisahkan pivot. Ini memang penampilannya dia di awal masih meraba-raba, kan dia dari Black Steel, mungkin ketika ke timnas harus beradaptasi. Bung Eko sendiri melihatnya bagaimana? Kemarin ada gol cantiknya ya, mungkin netizen bilang Evan Movic ya, Evan Movic. karena golnya pakai tumit, kala Swedia gol ke Inggris 2012-an lah. Gimana Bung Eko melihat dari performanya di Evan di futsal kali ini, AFF? Evan sebuah apa ya sekarang mutiara lah buat kita, mutiara buat timnas futsal Indonesia. Dan untungnya menurut saya permainan dia dari level klub ke timnas nggak berubah, masih konsisten ya, masih konsisten. Up terus. Nah, kuncinya itu tadi, karena pemain muda, kerap dia terpancing emosinya. Nah, ini yang benar harus dijaga benar pemain-pemain kita nih. Jangan sampai, apalagi mungkin nanti pertandingan makin ketat, betul, skor sama kuat. Thailand mungkin lebih jeli memanfaatkan set piece-nya. Nah, di situ kita harus sabar karena secara materi kita nggak kalah lah. Cuma jam terbang aja. Evan, satu lagi nih Bung Eko. Ada pemain muda kita yang secara skill di atas rata-rata. Ya. Andrian Saruntuboy. Runtuboy. Itu kemarin cetak 2 gol. Coach Andre sendiri bilang, permainan kita mungkin agak bisa individu, tapi jangan individualis. Tetap teamwork, kita harus bisa menguasai individu. Nah, salah satu kita punya kan si Runtuboy itu sebagai flank yang bisa istilahnya ngacak-ngacak lah. Tapi dia juga udah mulai dewasa, permainannya tidak individualis dan bisa kemarin dia bisa cetak 2 gol, penempatan posisi dia sangat bagus sekali di tiang 2. Kalau Bung Eko sendiri melihat dari lini pivot, kemudian flank sampai ke anchor-nya sendiri, timnas kita tuh bagaimana? Materinya cukup merata ya. Ada Rizky Xavier, Firman Ardiansa, di kiper kan ada Al-Bagir, terus Iqbal, Dewa Rizky, Sani, Sauki, Rio, Ardiansa, terus Marvin Alexa. Nah, kalau bicara Runtuboy, dia memang mungkin akan jadi pembeda ya. Dengan skill olah bolanya, placing-placingnya. Tapi balik lagi situasi nanti di lapangan kayak gimana. Karena Runtuboy, sepengamatan saya, kemampuan bertahannya agak kurang. Ya. Nah, ketika dalam posisi mengejar, itu Runtuboy akan jadi alternatif pilihan. Nah, ketika bertahan, pelatih rasanya akan memilih pemain yang karakter bertahannya lebih kuat. Nah, artinya Runtuboy pun bisa diandalkan gitu, karena 1-2 dan penempatan posisinya itu sangat baik ya. Runtuboy. Di balik skillnya itu juga penempatan, walaupun agak sisi bertahannya menurut saya yang agak gampang ditembus ya, gampang ditembus. Nah, ini memang di sini peran pelatih sangat dibutuhkan sekali, berbeda dengan sepak bola yang sekali keluar udah, kalau kita kan punya istilahnya di futsal itu paketan-paketan Bung Eko ya. Ini bagaimana bisa menurunkan, kalau menilai paketan-paketan sekarang ini dengan 14 pemain yang dibawa, bagaimana Bung Eko? Mas pelatih termasuk asisten pasti sudah punya bayangan ya. Nah, biasanya kan paketan pertama tuh si kipernya Al-Bagir, terus Ardiansa Nur, Anca, Rizky Xavier, terus Evan. Nah, satu lagi bisa Rio, bisa Dewa Rizky. Gitu. Nah, paketan keduanya baru Ardiansa, terus Marvin, Sauki. Nah, itu dan pemain lain-lain, tinggal bagaimana kebutuhannya aja. Jadi yang saya lihat dari pelatih ini, dia memang akan menerapkan pemain tuh paling lama nggak nyampe 3 menit sudah putar, 2 menit putar gitu, karena intensitasnya, apalagi Thailand mungkin salah satu yang bisa dicoba nanti harus di pressing nih. Benar, harus di pressing. Jangan dibiarin mereka kuasain. Kalau kuasain terus Kritsada sudah bisa atur dari belakang, itu alamat lah. Akan ada prediksi ya dari beberapa pelatih, dari ada Coach Andre, dari ada siapa lagi? Ada Indra Kurnia Purnomo dan Coach Mario Silitonga. Dan mereka juga akan berbagi analisisnya tentang final futsal antara timnas Indonesia melawan Thailand. Nah, untuk mengenai skuad timnas futsal Indonesia tahun ini, yang sekarang kita sudah
partai puncak nanti lawan Thailand. Kalau saya lihat skuad pemain muda semua, 14 orang yang terdiri dari pemain-pemain yang berada di klub-klub papan atas yang sementara sekarang ini lagi berlangsung kok Liga Futsal Indonesia, di mana terbagi rata dari klub Bintang Timur Surabaya, Black Steel Manokwari, Cosmo JNE. Paling hanya satu aja dari Kancil BBK, yaitu si pemain senior Marvin Alexia Wasiri. Nah, untuk mengenai langkah kita sudah sampai final ini memang pelatih baru, pelatih dari dari Iran. Ya, mungkin kalau saya bilang juga dia belum menangani secara latihan rutin ya. Kalau nggak salah yang saya ingat itu 2 atau 3 hari menjelang berangkat ke Thailand, pelatih Iran ini baru gabung, baru sampai di Indonesia. Mungkin hanya lihat sedikit aja skuad pemain, dan memang selama kurang lebih 3 minggu atau sebulan dipercayakan sama Sayan Karmadi, ya legenda futsal Indonesia juga, yang mana saya rasa sudah mengenal kelebihan kekurangan pemain-pemain yang dipilih untuk masuk timnas. Jadi mungkin hampir 90% semua masukan dari Sayan Karmadi, tinggal bagaimana saya ngasih pemahaman sedikit dikolaborasi dengan ilmu dari pelatih Iran ini, dan kebetulan memang teman-teman pemain timnas futsal ini sudah kuat mungkin secara teori, secara pemahaman bermain dari pelatih sebelumnya, pelatih Kensuke. Mungkin di situ kelebihannya. Jadi tinggal bagaimana pelatih Iran memberikan apa yang dia mau, kalian bermain di dalam lapangan, jadi anak-anak udah nggak canggung lagi. Saya rasa mungkin seperti itu kok. Fighting spiritnya tinggi. Kedua, mental bertanding yang kuat. Dibombardir apapun nanti dari Thailand, mudah-mudahan teman-teman secara mental bertanding tetap kuat. Di situ yang saya bilang poin keduanya. Ketiga, manfaatkan peluang sekecil apapun, kalau bisa jadi dikonversi jadi gol itu lebih baik, karena kayak kemarin ketinggalan 2-0 aja Thailand masih bisa nguber. Nah, apalagi misalnya kalau kita masih seri-seri 0-0, 1-1 atau masih leading 1-0, kalau ada peluang sekecil apapun harus jadi gol. Itu dari saya. Terus yang terakhir, coba meminimalisir kesalahan sekecil apapun, jangan sampai ada terjadi kesalahan-kesalahan yang apalagi yang elementary fault, kesalahan-kesalahan dasar. Ya, apalagi di sini banyak dihuni pemain-pemain muda, anak-anak muda yang secara emosi, temperamen masih sangat labil. Paling yang saya garis bawahi di sini Firman yang gampang terpancing emosi. Itu jangan sampai nanti bikin kesalahan yang tidak perlu sehingga terjadi pelanggaran, karena set piece bola mati dari Thailand bagus, itu bisa dimanfaatkan sama mereka. Nah, paling poin-poin itulah yang dari saya, jangan harus ada di dalam timnas futsal Indonesia besok partai final. Dengan jam minimnya anak-anak di levelnya sekelas AFF atau internasional yang lainnya kita kurang lah, tapi gue sih yakin sama pemain, mereka punya mental juara juga, punya mental yang untuk bisa bawa nama Indonesia harum lah istilahnya. Kan kita juga semua pemain pasti pengen kan dibawa nama harum Indonesia juara, apalagi kan, maupun mungkin nanti ketika ada apresiasi yang di kita juga pasti kurang juga kan. Tapi menurut gue momennya pas karena gue dengar juga di SEA Games kan nggak masuk untuk futsal, harus ada cabang yang mereka harus ngasih medali. Tapi dengan kayak gini kan berarti Kemenpora atau PSSI bisa lihat juga bahwa futsal juga bisa ngasih medali untuk nanti di SEA Games kan. Jadi ada motivasi lebih itunya sih kalau menurut gua. Semua pemain punya peran penting ya, maksudnya buat pembeda. Tapi kalau gue dari paketan pertama ada kayak
Evan, ada Ais, ada Firman, sama kemarin itu siapa gue lupa. Kalau menurut gue di paketan pertama kalau Runtuh Boy sama Sauki sama Marvin itu di paketan kedua. Jadi kalau menurut gue sih nanti yang bisa pembeda, Evan bisa pembeda, Runtuh Boy pun bisa, atau sekelas kayak Marvin dan si Ais, gue harap juga bisa jadi pembeda sih. Sama ada satu tuh si yang muda Dewa Rizky kan. Jadi maksud gue iya Dewa Rizky yang muda yang dari Cosmo. Jadi menurut gue sih semua pemain punya kapasitas untuk nunjukinnya, punya kualitas. Tinggal bagaimana mereka aja nanti kan pertandingan di final, ya udah lepas aja tanpa beban kan, lebih enjoy ketika main di final. Yang jelas selalu ada ya, kan selalu ada. Kita lihat kemarin kita berhasil curi gol di menit awal ya melalui Evan, lalu Ardian Sanur lewat free kick. Saya pikir ada ya, cuman memang 2 gol mereka karena kelengahan kita. Yang paling berat melawan Thailand adalah mereka pinter untuk killing time ya, ngatur waktu kapan mereka cepat, kapan mereka lambat. Karena kalau kita pelan mereka cepetin gitu loh. Nah ini salah satu keistimewaan Thailand yang memang harus diwadahi teman-teman ya, teman-teman termasuk Sunil Rizky yang di belakang ya, si anchor, lalu ada Arisanur sama Arif Pangestu. Kenapa saya bilang? Karena Musa memang salah satu pivot terbaik ya Asia Tenggara. Bahkan beberapa bulan lalu dia sempat tren di Benfica ya untuk misalnya ya mungkin bisa bekerja di Eropa, salah satu pemain Asia dan bisa berkarir di salah satunya dia. Kan selalu ada, dan saya yakin walaupun berat, karena kita tahu ketika penyisian kita bisa menahan imbang, tapi tidak semudah di final. Ya di final biasanya kita berapa kali kita bisa menang lawan Thailand, lalu di fase berikutnya kita kalah karena mereka memiliki analisa yang baik ya. Tapi jangan salah, saya apresiasi dengan kerja tim asisten, terutama rekan tim saya di tim nasional, termasuk Sayan Karmadi, lalu Bang Ade Lesmana, satu lagi analisa ya, Amril Daulay. Mereka adalah pemain yang pernah di tim nasional ya, masuk pemain yang pernah bermain di SEA Games, lalu di AFF. Mereka tahu banget filosofi sepak futsal Indonesia seperti apa, dan sangat membantu Hasyim Jade ya untuk pemilihan pemain. Saya pikir ya mudah-mudahan kita bisa lepas dari tekanan Thailand, ya bisa berkembang dan kita bisa curi gol di menit awal seperti kemarin, karena ada traumatik yang saya lihat terhadap kiper Thailand ya. Terlebih gol pertama yang dia mau melakukan fast break ya ternyata lepas ya. Yang kedua juga gol kedua salah itu syutingan dari Ade Sanur, nah akhirnya jadi gol. Ya saya berharap tidak mudah mengalahkan Indonesia, dan saya berharap Indonesia bisa keluar jadi juara dan menjadi juara ya untuk kedua kalinya tahun 2020. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, kita harus optimis ya. Optimis. Tapi kalau dari Bung Eko sendiri, apa yang merasakan Bung Eko tuh optimis futsal kita bisa mengalahkan Thailand yang mendominasi, bukan bilang mendominasi lagi ya, bisa dibilang lebih dari itu ya, 15 kali. 15 kali berbanding 1. Berbanding 1. Apa yang Bung Eko merasakan optimis Indonesia saatnya sekarang bisa menang? Yang saya lihat ini karena itu tadi hasil di fase grup kita tidak kalah. Artinya ketika maju ke babak final dengan sama-sama kepala tegak. Tinggal bagaimana mengatasi tadi emosi dan tekanan tuan rumah. Itu mentalitas. Itu sesuatu yang bisa didapat dari jam terbang lah ya. Nah, mudah-mudahan pelatih kita kan sudah pengalaman nih. Betul. Nganterin Iran ke Piala Dunia ya. Ya. Peringkat ketiga Piala Dunia di itu. timnas futsal Iran pun banyak prestasi sebagai pemain pun pelatih. Jadi harusnya mereka pede lah ya, punya pelatih kaliber internasional yang pasti akan menuangkan atau memberikan trik-trik gimana nih kalau tampil di final, gimana caranya. Jadi rasanya sih mudah-mudahan meskipun dengan perjuangan yang ketat kita bisa lah juara. Nah, Bung Majid sendiri gimana ulasannya? Ya, kalau dari saya pribadi, saya berharap mungkin kali ini ya, tahun ini waktunya kita, seperti Bung Eko bilang, materi pemainnya, pelatihnya, asistennya, semuanya sudah bekerja keras dan bagus-bagus ya kali ini. Dan Thailand, kemarin kita sudah berkaca, kita bisa di babak penyisian, udah unggul 2, walaupun kita hilang konsentrasi, seperti Bung Eko bilang. Dan mentalitas benar memang harus dijaga, secara skill, secara permainan kita bisa lah. Dan ya prediksi ya, kalau mungkin prediksi, kalaupun kita menang itu tipis,
dan prediksi kedua saya bisa menang di adu penalti. Kalau adu penalti kita bisa menang lah ya. Dan Bung Eko, satu lagi sebagai penutup ini, futsal ini bisa dibilang kalah lah sama sepak bola lah ya di Indonesia. Tapi ada yang menganggap juga dari beberapa pelaku dari futsal bahwa mereka menganggap kita ini sebagai dianaktiri kan, dianggap dipandang sebelah mata. Mungkin kalau ini kembali juara, ini akan menjadi titik balik ya. Mungkin dari harapannya Bung Eko sendiri untuk futsal Indonesia, terus untuk pemerintah untuk bisa membuka mata tuh seperti apa, Bung Eko? Jadi kuncinya memang di sini nih. Oke. Kalau timnas kita mudah-mudahan juara, karena kemarin kan sudah ditentukan ya kalau nggak salah untuk SEA Games, futsal nggak masuk. Futsal putra tidak masuk. Akhirnya futsal putri yang masuk. Ya, kalau ini bisa bicara, nah itu kan sesuatu yang harus dilihat pemerintah kita ke depannya. Gimana anak-anak bangsa ini dikasih kesempatan yang sama. Kalau ini ada trofi, ada medali, ya insya Allah ke depan harus pemerintah harus mengubah kali ya keputusannya. Karena kan itu tidak, pakemnya akan dilihat berdasarkan prestasi kan. Betul. Penunjukan olahraga yang akan diwakili di multi cabang bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lain ditentukan berdasarkan prestasinya. Kalau ini bisa kasih sesuatu akan jadi pertimbangan. Dan kalau ngelihat futsal kita yang sudah mulai jalan, terus di mana-mana banyak antusiasme orang main futsal, klub-klub futsal ada dan mereka mau berjuang. Harusnya bisa dikasih kesempatan lagi. Siap. Bung Majid. Siap. Ya, harapan saya futsal ini sama seperti sepak bola, ke depan akan ada owner-owner atau seperti sepak bola seperti Raffi yang bisa mulai masuk dan menghidupkan kembali industri sepak futsal di Indonesia. Mudah-mudahan. Amin. Oke, Sobat WK dan Tribuners dimanapun Anda berada, demikian diskusi atau prediksi singkat dari kami. Kami doakan dan kami sangat berharap, kita semua berharap Indonesia bisa berbuat banyak dan bisa menang, bisa juara, bisa kembali membawa trofi untuk Indonesia. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya!